Kepada siapa dititipkan nurnya Rasulullah untuk menjahirkannya ini? Lalu dibaca, kita tadi membaca berita Pak. Habsilah. Fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Nah, di dalam Simtud Duror Habib Ali katakan, jadi nurnya Rasulullah dititipkan ke sulbi Nabi Adam. Wa Nuhin, berpindah lagi ke sulbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mukarram wa ja'alana min ummati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa waffiqna limutaba'atil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abdu rasul khairil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah. Selawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Sayyidina Abdullah serta keluarga, para sahabat juga pengikut beliau yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan, ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak pembakal kita yang kebetulan sebagai tuan rumah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah, para undangan yang dimuliakannya Allah. Tentu kita mungkin pada malam hari ini berbesar hati Pak Bu, dan bergembira karena pada bulan ini, di mana pada bulan Rabiul Awal, pada sekarang ini, di mana tempat umat Islam kepingin merayakan daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa pentingkah Pak Bu hingga kelahirannya Rasulullah ini kita peringati? Padahal menurut riwayat di zaman Rasulullah perayaan seperti ini tidak ada. Di zaman para sahabat juga tidak diadakan. Bahkan di zaman tabi'in perkara ini mengambil satu riwayat. Ketika terjadinya perang salib, maka pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi melihat keberadaan pasukan umat Islam tatkala itu Pak Bu mulai kendor, khawatir kalau umat Islam ini kalah maka penyebaran agama Islam akan terhenti. Maka beliau mengambil satu jalan agar supaya ulama-ulama ini Pak Bu mengarang, menulis bagaimana tentang riwayatnya Rasulullah, sirah dan perjalanan Nabi dalam bentuk pujian-pujian agar supaya membangkitkan semangat umat Islam. Akhirnya Pak Bu ulama menyusun berbagai macam karangan-karangannya dan dibacakan, disertai orang banyak. Maka tatkala itu alhamdulillah umat Islam menang.
Oleh karena itu ulama berpendapat, barang siapa yang dia mengadakan perayaan peringatan kelahirannya Rasulullah, disertai orang banyak, dibacakan Quran, dibacakan salawat, diceritakan tentang riwayatnya Rasulullah, kemudian bersedekah menurut kemampuannya, maka akan orang itu dapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dunia wal akhirah. Amin. Nah, jadi jangan menganggap perkara ini bid'ah, walaupun zaman Nabi tidak diadakan. Kembali satu perkataan Buya Maliki, Allah yarham Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menyebutkan apa? Jangan ujar Sidin, kamu bertanya, kenapa kalian memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad? Itu sama saja, kata beliau, kamu bertanya kenapa memperingati maulid. Itu sama saja mempertanyakan kenapa kalian gembira tentang kelahirannya Rasulullah. Kita ambil riwayat, Pak. Bagaimana tatkala itu keberadaan kota Mekah sebelum kezahiran dan kelahirannya Rasulullah, dalam keberadaan Pak Bu saat itu kemaksiatan, dosa dan kemungkaran merajalela. Makanya saat itu masyarakat Arab tatkala sebelum Nabi datang dinamakan masyarakat jahiliyah. Ada di antara mereka, Pak Bu, di tengah-tengah keberadaan kemelut, ada yang berdoa. Makanya kita ini, Pak Bu, kalau keadaan seperti sekarang ini kita alami, jangan putus doa. Makanya ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau ibu punya senjata, nang tuha kasihan nggak ada lagi. Mau nang anum kan bujur aja lagi, nang ibu-ibu nang anum masih ada pegangan hidup. Nah menang tuha, nang apa nang lagi dipegang-pegang, ada lagi. Jadi doa ini, Pak Bu, senjatanya orang mukmin. Lah, maka itu jangan kita ini putus dalam berdoa, karena kita tidak tahu kapan doa kita bakal dikabulkan. Andai kata Rasulullah, Pak Bu, doa yang setiap kali kau panjatkan ke hadiratnya Allah, engkau tidak mengatakan kapan kiranya doaku dikabulkan, pasti kata Rasulullah doamu bakal dikabulkan. Semoga dengan perayaan ini segala dosa, segala doa kita, permintaan kita, hajat kita dunia wal akhirah Allah tunaikan. Amin. Pak Bu, ternyata Allah Ta'ala pun berjanji. Tuhan kan sudah memadahkan, ud'uni astajib lakum. Ternyata di tengah-tengah masyarakat Arab yang berdoa agar kepingin keluar daripada kejahilan ini, Allah Pak Ibu memperkenankan. Dengan cara bagaimana Allah perkenankan? Tentu dengan cara Tuhan, yakni dengan menzahirkan akan Rasulullah Nabi kita melalui sepasang insan. Nah makanya riwayatnya, Pak Bu, dipilih siapa yang nantinya bakal mengandung nurnya Rasulullah, karena riwayat menyebutkan 2000 tahun, bayangkan 2000 tahun sebelum Nabi Adam dijohirkan, nurnya Rasulullah ini sudah bertasbih, dan tasbihnya diikuti oleh seluruh para malaikat. Nabi Adam belum ada. Padahal Nabi Adam dikatakan nenek moyangnya kita.
Tapi terdahulu nurnya Rasulullah. 2000 tahun itu berapa abad? Tung sorang. Oh lapam itu. Sudah bertasbih. Kepada siapa dititipkan nurnya Rasulullah untuk menjahirkannya ini? Lalu dibaca, kita tadi membaca begitu Pak. Habisilah. Fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Nah, di dalam Simtuduror Habib Ali katakan, jadi nurnya Rasulullah dititipkan ke sulbi Nabi Adam wa Nuhin, berpindah lagi ke sulbi Nabi Nuh wa Ibrahim, berpindah lagi ke sulbi Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Ismail, sampai terus kepada Sayyidina Abdullah. Jadi orang pilihan yang berhak mengandung nurnya Rasulullah, laki-lakinya dipilih Sayyidina Abdullah, bebiniannya dipilih Siti Aminah. Udin termasuk. Maaf Din lah. Sabar, ada aja Dine Allah. Ini bisa aja Udin pasangannya. Halo. Sabar, jangan ditawakan Udin. Sandalku pengamanan, kepingin diambil Udin habis. Kenapa Pak Bu? Bukankah banyak laki-laki di kota Mekah saat itu, di Jazirah Arab? Kenapa justru yang dipilih mengandung nurnya Rasul ini Sayyidina Abdullah dan perempuannya Sayyidatuna Aminah? Sepanjang sejarah, dua orang ini Pak Aiboy tidak pernah maksiat. Nah maka itu laki-laki yang baik akan dipersiapkan untuk perempuan yang baik. Nah, yang belum kawin nih lah, aku belum juga. Aku belum di sini. Nah, bujur swear. Perempuan yang baik dipersiapkan untuk laki-laki yang baik. Kalau kepingin nangai ikam dipilih oleh perempuan yang baik, cukup perbaiki diri. Begitupun juga perempuan kalau kepingin dipilih laki-laki yang baik, perbaiki diri. Kita tidak harus mengatakan diri kita baik dengan orang, cukup perbaiki diri, niscaya kita akan mendapatkan orang yang baik. Betul? Dasar bujur. Kada betul lagi. Nah, ini penerbangan nih. Bujang mana bujang ke tangan? Wah, aku aja nih. Berarti aku aja. Aku aja berarti lu. Biar aja. Nah, jadi sepasang insan ini Pak Bu sepanjang sejarah tidak pernah maksiat. Bersih. Bersih. Allah yang menghendaki, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah menghendaki siapa yang dimuliakan dan siapa pula yang dihinakan. Kalau yang dipilih Sayyidina Abdullah, semua orang sudah pada tahu bakal nantinya sebagai orang tua ayah Nabi. Kalau yang dipilih Sayyidatuna Aminah sebagai ibunda Nabi juga orang sudah tahu. Di balik itu apa rahasianya? Yang berhak mengandung nurnya Rasulullah ini cuman Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Perhatikan, ini bagian nang Tuhan. Lah, jangan cuman tahu cerita itu saja. Karena pian dari sejak kecil sudah hafal, jelas. Kenapa rahasianya yang mengandung nurnya Rasulnya Abdullah? Begini, Pak Bu, Abdullah itu artinya hamba Allah. Nur itu Pak Ai, nur itu jadi ruh dan jadi jasad.
Karena nur Rasulullah itulah jadi ruh kita dan jadi jasad kita. Sedangkan insan, nah ini bagian nang Tuhan nang nyai kam kada bab neng ini kada paham dosa diterima. Kada paham jika. Padahal kamu tadi membaca tentang nur itu. Mana tadi? Hadisnya Jabir lah, Sayyidina Jabir. Innallaha khalaqa qablal asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya yang mula-mula Allah jadikan sebelum segala sesuatu dijadikan, yakni nurnya Rasulullah yang terbit daripada nur Tuhannya. Artinya begini Pak Bu, saat Tuhan ingin dia dikenal, dia nyatakan dirinya dalam rupa nur. Nah nur ini nur Tuhan. Kemudian nur Tuhan ini menjadi sekalian ruh, otomatis bernama Nur Muhammad. Lalu ruh yang bernama Nur Muhammad ini menjadi semesta alam. Boleh Pak? Seluruh alam semesta ini terbit daripada nurnya Rasulullah. Sedangkan nurnya Rasulullah terbit daripada nur Tuhannya. Dan nur Tuhan itu asa dengan Tuhan. Nah sekarang ke diri, ruh kita daripada nur Tuhan, jasad kita daripada nur Muhammad. Sedangkan nur Muhammad itu daripada nur Tuhan juga. Asa sudah? Asa. Dan yang dikatakan sebenar-benar manusia, ingat, kita harus tahu, jangan cuma tahu bahwa kita manusia. Siapa manusia? Sebenar-benarnya kenapa dikatakan manusia? Hanya dikatakan manusia, hanya dikatakan insan apabila terdiri zahir dan batin. Yang zahir berupa jasad daripada Nur Muhammad, yang batin berupa ruh terbit daripada Nur Tuhan. Karena terdiri daripada ruh dan jasad, lalu otomatis bangaran Abdullah, barataani Abdullah. Lalakian kah? Bebinian Abdullah. Karena mengandung nurnya Rasulullah. Menurut riwayat cerita, untuk menjohirkan seorang uswatun hasanah yang menjadi contoh, bujur haja abah Nabi Sayyidina Abdullah ternyata menjadi isyarat kepada kita semua. Sudah jelas? Ya paham gak ada paham? Ya paham syukurnya gak ada paham? Bapak tetap amplok udah aku juga. Kenapa mama Nabi bangaran Aminah? Semua orang sudah pada tahu bahwa ngaran mama Nabi Aminah. Ngaran mama Nabi siapa? Siti Aminah. Kada mau Siti Badriah. Siti Badriah tuh kawin sudah. Kawin kalau sudah mandi lawan aku, kawin ke lain, mau bener ngorok. Taulah Aminah. Aminah tuh artinya orang yang menanggung rahasia Allah. Siapa yang mengandung rahasia Allah? Diri yang johir rupa jasad. Jadi diri yang johir rupa jasad ini Pak Aiboy, inilah yang mengandung rahasianya Allah. Rahasia Allah tuh ya diri yang batin rupa ruh, dikandung oleh diri yang johir rupa jasad. Jadi seberataan, jadi di awak kita nih bisa bernama Abdullah, juga bernama Aminah. Itu jangan kada tahu. Kalau ceritanya apalagi kekanakan pondokan mesti ya tahu. Bahwa abah Nabi Abdullah, mama Nabi Aminah, udah mau pun. Tadi ngaran abah Nabi Udin, udah mau. Ternyata menjadi isyarat lawan kita. Jadi diri kita ini disebut Abdullah karena terdiri daripada zahir dan batin, ruh dan jasad.
dan juga sekaligus Aminah, karena diri yang zahir rupa jasad ini mengandung rahasia diri yang batin yakni ruh. Sedangkan ruh tadi terbit dari nur Tuhan. Yang mengandung siapa? Berarti Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad dari Nur Tuhan. Nur Tuhan asal lawan Tuhan. Ain Allah. Di mana Allah? Ya. Di langit. Nah. Jadi nang bepada memadahkan Tuhan bersemayam di aras, hati-hati. Tsummastawa 'alal 'arsy. Tuhan dia bersemayam di aras. Kalau pian padahkan aras itu di atas, maka Tuhan kada bertempat. La mahallalah. Tuhan tidak bertempat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ini Sayyidina Ali, bahwa aras itu bukan di mana Tuhan berada. Aras itu bukan tempat di mana Tuhan berada, tetapi aras itu sebahagian tanda kekuasaan Tuhan. Sebenarnya yang sebenar-benar aras itu tidak lain diri kita sendiri, yang apabila kita betul-betul mengenalnya. Jadi Pak Aibwe, kejahiran Nabi ini ajang kita untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya, lalu menjadi contoh. Nah, dijahirkan Nabi kita nang di Madinah menjadi cermin. Abdullahnya ada di awak seorang, Aminahnya ada. Apa lagi? Ini nang bujur-bujur wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia yakni Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Bukan Tuhan di mana-mana, bukan. Makanya itu insan ini termasuk rahasia Tuhan. Bukan berarti setelah kita kenal lalu menjadi Tuhan, tidak. Nah, jadi ini diperhatikan kepada yang tua-tua. Jangan lagi Bahari sudah aja hafal cerita itu, sudah hafal lah. Nabiuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdi Manaf antasib. Itulah wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'athu Halimatus. Itu sudah aja Bahari dihafal di dalam Aqidatul Awam yang disusun oleh Syed Ahmad Al-Marzuki. Sudah. Ini pulang kita kenali, pulang bujur-bujur dikaji ulang supaya tidak hanya cuman mengenal perkara-perkara yang lahiriah. Nah, jadi kita mengandung nur juga. Amun pian kada mengandung nur, hanya Sayyidina Abdullah abah Nabi, hanya Sayyidatuna Aminah mama Nabi, berarti kita kada mencontoh Nabi, maka disuruh mencontoh. Jujur kah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Tolong ayat ini guru-gurulah jangan sampai teledor, jangan sampai lalai. Sungguh telah ada suri tauladan, contoh yang baik untuk diikut pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lawan siapa nang mau mencontoh? Liman kana yarjullah, siapa nang hendak batamu Tuhan, contoh Rasulullah. Bila kada mencontoh kada batamu. Tuh ayat itu jelas. Liman kana yarjullah, siapa yang ingin bertemu Allah, berdapatan Tuhan, selamat sampai ke surga, contoh Rasulullah. Wal yaumal akhir, dan siapa yang hendak selamat dunia sampai akhirat, contoh Rasulullah. Wa dzakarallaha katsira, wa dzakarallaha katsira, bukan disuruh banyak-banyak berzikir. Maksud wa dzakarallaha katsira artinya pelajari sering-sering bagaimana
lahiriah Rasulullah dan batiniah Rasulullah. Itu wa dzakarallaha katsira. Ya kita membaca tafsirnya nenek. Iya nyaman. Pian salah paham wa dzakarallaha katsira, lu banyak berzikir. Kada kayak itu. Maka tadi mulai pertama lakot ning itu lakot itu litaukid lakot, maka sungguh jaka itu ujuran hemat manto pada diri Rasulullah. Nani jangan keluar dari pembicaraan asal yang kita bicarakan ini diri Rasulullah. Siapa nang hendak bertemu Tuhan, ayo pelajari, kenali Rasulullah. Apalagi nah hendak selamat sampai akhirat, pelajari, kenali Rasulullah. Kayak itu kisahnya rarancaki. Lain nang wa dzakarallaha katsira atau lebih zikir banyak tuh bagus juga. Bagus juga asal ingat bampi aja, ada ingat ampi. Nya bisa aja nang ada ingat ampi. Limba bunyi kelentengan di dapur. Dibunyi di dapur kelentengan. Behimat sidin kada tahu gabin cap itik keluar. Nya tadi membawa kabar ya malam ini pembakal beracara. Nah jabuannya baki pik sudah. Nah dikira tadinya ada ayam itik nenek kada tahu gabin cap itik, tapi malam ini bubuannya datang gabin cap itik kugin kada datang. Aroma teh bokohop aja koler kok. Sian penerbangan 2 jam dah mencatuk ya Allah gabin cap itik. Iya bener, tapi mun pembakal sudah mengacakakan intalunya Jepang. Nah kembali ada kalau contoh sudah. Jadi kita juga mengandung nurnya Rasulullah, sedangkan nur Rasulullah terbit dari nur Tuhan ya Rob. Nah di sini nang dipadakan insan tuh rahasia Tuhan, Tuhan pun rahasiain, saling berrahasiaan karena mengandung nur Rasulullah. Kadang nang Abdullah abah Nabi aja, kadang nang Sidit Aminah mama Nabi aja jadi contoh lawan kita berataan. Paham tuh? Paham nak ngitu aja nang hafal bahasa Arab. Dibawa ke Arab ngangang-ngang. Jurang makan kah? Lah pas lapar. Modal lawan naam aja napa? Ih dosa. Mama oke. Kembali. Begitu Pak Aibu diadakan perjodohan Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah, maka seluruh alam ikut bergembira atas perkawinan mereka berdua. Kenapa? Karena dari perkawinannya ini akan menjahirkan seorang manusia pilihan, yakni Rasulullah. Ringkas cerita, Pak Bu, Sayyidatuna Aminah hamil. Ada orang belaki paninian gini lagi akan kira-kira ya kan, mana paninian? Paninian hati-hatilah. Paninian dikawinakan hamil juga. Ini kisah lah, kisah ulun sing katakan kisahnya. Ini paninian ini umur 60 tapi sugih. Nah ada di sini pohoman sidinnya. Nggih. Sekalinya dapat jodoh haro lelakiannya umur 20 selisih berapa tahun? 40 nengai. Jadi bubuhannya malam tuh bataruh. Jelas dapat inian mati malam nek. Jar. Bataruh buannya. Bataruh. Oh bubuhan langsung bataruh. Limbah nang beisukan timbul pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah jawabannya menang aku pasti ini mati sekalinya nang lalakiannya mati. Hati-hatilah. Nah jawabannya kenapa terbalik dunia. Selidik punya selidik tuhuk sudah dokter neng ini menyelidiki apa penyebab kematian nang lalakian nang ini. Hampir-hampir dokter ini tidak menemukan bagaimana
penyebab kematian nang lelakian cuman ada sedikit tak tinggal susu di bibir nih nah, di bibir lelakian nang anom nih tak tinggal susu, diselidiki ternyata Pak Aiboy apa kabar tak minum banyu susu ini nang kada luar sa. Makanya hati-hati hati-hati mun susu ini beracun. Mau menang ini guru muarnya aku aja. Iya sabar bu, sabar. Itu hanya pertama. Bisa jual lah. Tapi lu kada memadakan bang, mun susu paninian di sini beracun kada. Kada. Kada pada beracun. Kada boy. Cuman susu ini sebuting aja Pang, maaf lah. Nah, kalau lagi sidin anom tuh hintalu tambak. Nya sudah tua hintalu nama dadar. Maaf lah, maaf. Pian lawas kalau nunggu ulun hibur dulu. Nah, kita kembali pulang. Sudah terhibur ini kita bubulik pulang. Bapak Ibu sekalian, tadinya Sayyidatuna Aminah tidak tahu bahwa dirinya ini hamil. Siapa yang memberitahu? Nah, buka di dalam Maulid Berjanji. Kita ini berataan baca. Di dalam Maulid Berjanji katakan Said Ja'far, wa utiyat ummuhu fil manam faqila laki innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wasami idza wada'ti Muhammad fa innahu satuhmadu uqbah. Pernah lanang baca Maulid Berjanji? Pernah antum enam baca Maulid siapa tadi? Oh Habsi jalah ada bapak. Aku betakun aja pernah baca Maulid Berjanji pernah? Belum lah. Ayo, itu di dalam rawi Maulid Berjanji katakan apa? Wa utiyat ummuhu fil manam, datang pada satu malam di dalam mimpinya Sayyidatuna Aminah. Dalam mimpi siapa? Sayyidina Jibril. Faqila laki, dan mengatakan kepada Sayyidatuna Aminah, innaki qad hamalti, ikam Aminah sedang hamil. Hamil. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Bahkan yang kau kandung ini seorang manusia pilihan, pemimpin dunia akhirat, wa khairil bariyah. Ya nang sairnya khairul bariyah tak? Nah harus tahu nang ikam riwayat sair itu tak? Khairul bariyah nazara ilayya khairul bariyah nazara ilayya ma anta illa kanzul adiyah ma anta illa kanzul adiyah. Khairul bariyah, sebaik-baik manusia Rasulullah. Jibril madakan, wasami idza wada'ti Muhammad, kalau nanti dia lahir Aminah namakan dengan nama Muhammad. Nama Nabi sudah disiapkan. Jadi ulun minta kepada ibu-ibu nang beisi belanai. Artinya parut nah itu belanai. Anda tahu di belanai. Ini kebahasan apa lasong? Lah pembakal belanai. Kalau sudah parak arinya boy, siapkan nama. Kalau sudah parak ari melahirkan, jangan limbah tak berujul. Yurang jabidan siapa nama bebarang aja. Napa barang-barang lah. Pian tahulah binatang barang-barang tuh itu kada dapat ngaran, kada kebagian.
lalu barang-barang ini anak lahir barang-barang juga. Nah apa nenek, jadi kalau bisa kalaupun kita tidak tahu anak ini lahir laki-laki apa perempuan, siapkan kedua-duanya. Kalau lelakian ini, kalau perempuan ini. Berkaitan dengan nama, hati-hati. Menurut petunjuk Rasulullah, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Ujar Nabi, namamu dan nama orang tuamu bakal dipanggil di hari kiamat. Karena itu kata Rasul, perbaiki namamu. Bagus-bagus ngaran, bagus-bagus ngaran. Jangan ngaran ada makna. Ini ada maknanya guru aja. Napa kok Mailan Maula? Rupanya limbah Thailand menggerak ke bini jadi Mbah Mailan Maula. Jadi anak Mailan Maula. Kacau. Jangan cari nama bagus, punya makna, punya arti, karena nama itu doa. Kita doakan berkat maulidnya Rasulullah, berkat peringatannya kelahirannya Rasulullah, pembakal punya juriat dan keturunan soleh solehah. Amin. Oh banyak pembakal yang mendoakan kabul nenek. Jadi bagus singgaran. Berkaitan tentang nama Muhammad, hati-hati. Nang beisi anak, beisi cucu lah. Nina, Rasulullah berikan petunjuk apa? Ujar Nabi apa? Man wulida salah satu auladin. Barang siapa yang dia memiliki 3 orang anak laki-laki, falam yusamma ahadukum Muhammadan. Tidak satu orang pun anak laki-lakinya dimulai namanya Muhammad, faqad jahila, kuitannya bungol ya Nabi. Ini kada ulun nang nyambat hadis 3 ikung beisi anak lelakian dedis ikung Ahmad Muhammad nyepuak. Pembakal kan keluar. Jangan dikurangi jatah kawan. Ya Nabi, faqad jahila, orang tuanya bodoh. Sekarang kita baru tahu naamunnya anak kadada cucu barang, nya cucu kadada buyut barang, nya anak kadada cucu kadada buyut kadada menantu barang. Ngaran nulun siapa? Cocok aja di menantu. Hakunnya aku dah jauh. Jadi Muhammad, karena Muhammad ini Masya Allah Pak Bu, Masya Allah. Tadi ulun bacakan maulid apa? Berjanji. Kita kembali ke berjanji. Ketika Rasulullah lahir, Sayyidatuna Abdul Muthalib, siapa kakek beliau langsung membawa ke tepi Baitullah. Apa yang dikatakan kakeknya, yakni Sayyidina Abdul Muthalib? Ujar sidin apa? Satu doa yang terpanjat di samping Baitullah akan cucu sidin nang lahir. Karena apa? Nabi sudah tidak punya orang tua laki-laki. Sayyidina Abdullah berpulang ke rahmatullah, tatkala kepingin Pak Bu, ingin kalau anaknya lahir yang dalam kandungan istrinya bisa diadakan selamatan. Karena tatkala itu perbekalan di kota Mekah tidak ada, harus mencari ke kota Madinah. Akhirnya beliau sakit di sana dan meninggal. Han kayak apa kuitan seorang bakti-baktilah lawan kuitan, perjuangan kuitan. Ikam nangai belum tahu lagi perjuangan kuitan, mun belum kawin, belum bisa anak, kada kawa lagi nenek. Dah belum kau merasakan bagaimana Pak Bu perjuangan orang tua. Kita semua punya orang tua, betul? Bagaimana perjuangan orang tua. Bayangkan Sayyidina Abdullah kepingin kalau anaknya lahir nanti adakan selamatan. Karena tatkala itu persiapan di kota Mekah barangnya nih kedada. Lalu beliau perlu mencarinya ke kota Madinah.
Namun sayang, ketika di kota Madinah perbekalan sudah ditukar, beliau sakit keras hingga beliau berpulang ke rahmatullah. Namun sempat mengirim makan barang lawan orang yang hendak buli ke Makkah. Lalu apa yang dikatakan oleh Kaisidin? Wahai cucuku Jasidin, sungguh memang ini nasibmu. Pak Bu, sampai berderai air mata. Belum lagi kau sempat melihat wajah orang tuamu. Belum lagi kau sempat melihat wajah orang tuamu. Orang tuamu sudah berpulang lebih dulu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abdul Muttalib Kaisidin, siapa yang memuliakanmu, yakni Rasulullah, dan siapa yang mengagungkanmu, la sya'ni aziman pabakin bakin liman lam yakru wawalah. Nya kawan nang hafali keberatan bunyi rawin ini. Hendak ada suruh menyuruh ikam jadi tuan guru. Sim tudor atau hafal kali ikam. Nah sebutin anyar. Diba hafal ikam. Berjanji hafal ikam. Al-Azab hafal ikam. Apa lagi? Syaraful Anam hafal 5. Jadi siapa yang memuliakan engkau wahai cucuku? Siapa? Ya Rasulullah, ujar Sayyidina Abdul Muttalib dalam berjanji. Maka orang tuh kebagian kemuliaan. Mudah-mudahan berkat kita kumpul di sini memuliakan Rasulullah, kita semua dapatkan kemuliaan dan keberkahan. Amin. Wa yanalul barakah kullu man sallu alaihi. Akan diberikan keberkahan siapa yang bersalawat dan memuji Rasulullah. Jadi berdoa aja malam ini dengan berkat dalam hati masing-masing, memuliakan Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat kemuliaan dunia wal akhirah. Apa hajat pian masing-masing? Nah, kain Nabi sudah medahkan. Namun yang menjadi rahasia kenapa justru nama Muhammad? Nah ini sampai selesai ulun. Ya kira-kira setengah jam lah cukup lah. Nggih kasihan jupin kalawasan. Ulun kauyuhan. Ulun mulai malam tadi nangenda. Nah, sampai isuk ya pulang. Ulun ini kada balik lagi. Kenapa? Balik ke Banjar jauh. Jadi begini, kenapa ngaran Nabi kita ini Muhammad? Padahal nama Muhammad tatkala itu tidak pernah diberikan. Sepanjang sejarah orang Arab tidak pernah kalau anak laki-lakinya lahir, kalau cucu laki-lakinya lahir, tidak pernah diberikan nama Muhammad. Cuman satu-satunya nang memugai cucu Sayyidina Abdul Muttalib, anaknya Sayyidina Abdullah, ngarannya Muhammad. Ayo, satu-satunya nang memugai. Untuk itu Pak, kita juga harus kenal Muhammad. Siapa Muhammad? Barang siapa yang tidak kenal Muhammad bukan umat Muhammad. Sekali lagi, ini bagian nang Tuhan, mudahan nang anum kau menerima. Siapa yang tidak kenal Muhammad maka tidak bisa dijadikan umat Muhammad. Karena orang syarat ingin dijadikan umat Muhammad dan ingin dapatkan syafaat harus kenal Muhammad. Siapa Muhammad? Huwa an-nur yahdil hairina liya'uhu huwa an-nur yahdil hairina liya'uhu. Kenapa bengaran Muhammad? Ternyata nama Muhammad tidak saja nama yang disandang oleh Nabi kita. Muhammad ini nama wujud semesta alam. Sealaman wujud Muhammad.
Muhammad berapa huruf? Bu, 4 huruf. Mim ha mim dal. Nodal jisidin. Mim ha mim dal. Mim dijadikan seluruh para nabi dan para rasul. Maka itu seluruh nabi dan rasul dari sejak Nabi Adam hingga Nabi kita itu beratan Muhammad. Itu beratan Muhammad. Karena pada huruf mim itu dijadikan seluruh para nabi dan para rasul. Walhasil maka seluruh para nabi dan para rasul itu Muhammad, walaupun namanya Nabi Adam, Muhammad juga. Yang kedua, huruf H. Pada huruf H dijadikan Pak Aiboy aras, kursi, luh mahfuz. Berarti dia juga Muhammad. Pada mim yang kedua dijadikan langit, bumi, surga, neraka. Berarti dia juga Muhammad. Dal dijadikan malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, kayu-kayuan. Baratan Muhammad, saalaman Muhammad, saalaman ini wujud Muhammad. Lelakian kababinian Muhammad. Bu, kita nih hakikat diri Muhammad. Bukan berarti nanti setelah kita kenal lalu kita mengaku Muhammad. Ini menjadi isyarat kenapa Nabi dinamakan Muhammad, agar supaya menjadi uswatun hasanah lawan umat sebarataan, bahwa alam semesta dan diri kita hakikat diri Muhammad. Laki-laki Muhammad, perempuan Muhammad. Tapi jangan kena batasnya pulang bebinian Siti Muhammad. 3 ekor kambing. Nah, ini nang pian pelajari. Jangan tahu berapa tahun pian hidup madakan mau memperingati maulid. Dia tahu Muhammad. Aduh, berapa tahun? Berapa tahun merayakan di langgar, di masjid, di rumah, di kantor, di mana tempat lahir Nabi Muhammad. Tahulah Muhammad. Kita hanya tahu nang di Madinah, nang lahir di Mekah, wafat di Madinah. Hakikat Muhammad dah tahu, ternyata menjadi cermin diri kita semua. Tapi bukan berarti kita mengaku Muhammad itulah kebenarannya. Jadi alam ini wujud Muhammad. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala'al Aqwan, Mala'al Aqwan. Nurul Mustafa, Nur Muhammad. Jadi Nurul Mustafa itu maksudnya Nur Muhammad. Mala'al Aqwan, jadi semesta alam. Begitu Nur Muhammad, Nur tadi jadi alam, alam semesta termasuk kita serta isi bangaran wujud Muhammad. Bangaran wujud. Nah. Masih belum percaya? Oke. Nurul Mustafa. Siapa tadi? Nur Muhammad. Nurul Mustafa, Mala'al Aqwan. Jadi alam. Mala'al Aqwan, Habibi. Sambat. Muhammad. Salaman ngarannya Muhammad. Kenapa kita nang membaca syair dan ngerti? Inya lagu aja, lawan tapukannya bagus. Untung juga ada yang membawakan, untung juga ada yang menapukakan, jaka ada apa. Tapi nyakawa dipelajari itu lebih baik lagi. Nang pian kata Nurul Mustafa, Nurul Mustafa siapa? Nurul Mustafa itu ya Nur Muhammad, jadi alam. Begitu jadi alam, bangaran Muhammad. Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Nah, bangaran Muhammad. Apa lagi?
Ada kan nang salah? Nang salah nang ada paham. Nang ada aham. Makanya nang ada paham berani aja. Nggih, pokoknya makan aja tuh. Nah. Jadi orang yang ingin dijadikan umat Muhammad tentu dia kenal Muhammad. Ternyata Muhammad itu hakikat diri kita dan hakikat semesta alam. Rasulullah Pak Bu juga mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam 2 kalimat syahadat. Bujur kah? Berapa kali sehari kita membaca 2 kalimat syahadat? Berapa kali? 9 kali. Subuh sekali karena cuman tahiyat akhir. Zuhur 2 kali, tahiyat awal tahiyat akhir. 3 sudah. Asar 2 kali, ada tahiyat awal tahiyat akhir. Berapa? Nah, 5 sudah. Maghrib 2 kali pulang, tahiyat awal tahiyat akhir. Isya 2 kali pulang, tahiyat awal tahiyat akhir. Berapa jadinya? 9 kali. Kali umur pian nang sembahyang masa kada tahu. Rasulullah juga mengata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ingat, ketika beliau mengata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadnya itu bukan nama yang Sidin sandang, tetapi Muhammadnya hakikat yang ada pada diri Sidin. Cuman membetuli ngaran Sidin Muhammad, dikira ngaran Sidin Muhammadnya, padahal hakikat diri Sidin dan hakikat diri kita semua serta hakikat semesta alam gitu. Nang ini nang ilmu nang kada pian pernah lajari atau bahari kada sawat belajar lalu bingung, dalangnya bingung, wayangnya bingung, lalu opera panjepa. Yuk ini nang tua-tua jangan sampai kada tahun ini. Bilanya kada tahun ini sahadatnya kada sah. Mun sahadatnya kada sah, sembayangnya bang jelas saya kada sah. Sebabnya apa? Karena sahadat itu, tasawuf itu adalah rukun sholat. Menyeneng itu kada benar, habis membahayakan. Nah, ayo. Nah makanya tiap bulan Rabiul Awal kita peringati supaya mengenali Muhammad bujur-bujur sebagai uswatun hasanah. Nya kada paham uswatun hasanah ini apa? Nyenang tahu si sanah aja. Nah, ini pang mauknya kekanakan nenek. Tahunya sanah, ketia sanah aja. Maka disuruh mengaji hingga diulanginya nengaran sanah ini. Mbah sampai uswatun hasanah, maka 3 kali benyaring. Sekalinya mengiau hasanah nang bisa bareng ngi anak PRT. Wah tahu kok bubuhan pengajian nang ini untingannya ada juga. Sama tuh bulan-bulan Rajab tuh kan Isra Mi'raj, kalau ayatnya subhanalladzi asra bi'abdi laila bila tikas laila umahi bahimat laila 7 kali mau langi laila aja karena laila ini pacarnya di mapa pinter bener nang hasanah tadi siapa? Anak PRT aja nang laila tuh bang anak pembekal. Dikit lagi pembekal sudah kenal kalau Muhammad pian percaya kakada kah paham kakada ulun tunai dah nyampaikan. Tidak dikatakan umat Muhammad mun kada kenal Muhammad. Jadi nur neng itu begitu johir, jadi alam semesta bengaran wujud Muhammad. Itu nur neng itu. Sebagai pembawa beritanya, sebagai pembawa khobarnya, ya nandai bandina karena dapat wahyu. Sidin dapat mahabarakan. Khabiri ya nusai, sudah dihabarakannya lewat ya Allah. Jangan dibukai pin sair-sair ini maknanya
kolera. Udah tapi hafal juga. Khobbiri sudah dihabarakan, cuman kita nih asik lagu, apalagi nang asik. Maka ahnya nih itu asam beri muar. Yang bujur-bujur pang ahnya itu nah. Maka sambil dikulambu ahnya. Lalu aku curiga nang mana nih nang bahasa R ini kan yang di dalam nih kak. Ayu asik saya nang dibawa yang di dalam mbak menyaut ujar. Nah daur mana ini dikit lagi lah. Nah nang ini nah supaya sebagai pembuka pian paham supaya malam ini betul-betul berkah. Nah kada dikupasakan lagi dikuyakan. Disuruh makan pulang. Nah ini yang terakhir sementara lah. Kita kan insan terdiri johir batin, tidak dinamakan manusia, tidak dinamakan insan kalau kada terdiri zohir batin. Yang zohir rupa jasad, yang batin rupa ruh. Nah begini, kumpulan segala yang zohir namanya jasad, kumpulan segala yang batin namanya ruh. Kumpulan zohir batin bangaran umat Muhammad. Berarti nang ini umat Muhammad. Kada pian nambah kaku-kaku. Nah kalau sudah kita kenal, jadi nang terhimpun zohir batin, batinnya tadi rupa ruh dari nur Tuhan, zohirnya jasad dari nur Muhammad, terhimpun lalu bangaran umat Muhammad. Itu umat Muhammad nang asli, kadang nang bakaku-kaku itu nang asli selamatnya. Kalau pian umat Muhammad selamat. Maaf ulun sampaikan hadis peringatan penting, terlebih tuan guru. Ada dalam riwayat segerombolan, sekelompok orang datang kepada Rasulullah mengaku umat Rasulullah, tapi apa kata Rasulullah? Aku tidak mengenalnya. Aku je Nabi kada kenal. Nah, karena kada tahu di diri siapa ini. Nah mudah-mudahan malam ini kita betul-betul dijadikan umatnya Rasulullah, amin. Maka dapatlah kita keselamatan, kebahagiaan serta syafaat dunia wal akhirah, amin. Nah itu saja, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah bisirin nabi wa alin nabi wa bisuratil fatihah.